الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah hari ini Rabu 26 Rajab 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 7 Februari 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Habibie Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من سحر أهلها استولوا الصلاة رحمكم الله استووا سووا فقوموا تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد صراط الذين أنعمت عليهم
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر أكبر الله 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 أكبر
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمده وفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala huwallazi ahaqqu bitahmid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah. Bapak-bapak, saudara, alhamdulillah di siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka cawisan ba'da zuhur. Mari bersama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita niat i'tikaf lebih awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di masjid di antaranya adalah i'tikaf. Bapak saudara, minggu yang lalu mohon maaf kami tidak hadir karena mengiring santri sebanyak 2 bis untuk ziarah Wali Songo. Alhamdulillah baru kembali di hari Senin tadi dengan sehat santrinya, dan selama 7 hari itu alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Mudah-mudahan mereka dapatkan bagian urusan duniawi dan ukhrawi, karena kita ada program namanya wisata religius. Jadi setiap anak kelas 6 Pondok Pesantren Muqimus Sunnah itu ada ziarah kepada Wali Songo setiap tahunnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bekal mereka. Bapak saudara, insya Allah hari ini kita akan teruskan judul kecil dari buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid, karangan Al-Mukarram abah kita, guru kita Kiai Haji Maudzin Syukri, bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu radatan min riyadil jinan wa yanfa'ana bi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dzambin zahiran wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Judulnya hari ini menghadapi urusan istidraj. Ada pemberian yang tampaknya seperti rahmat, tetapi sesungguhnya azab. Pemberian itu bungkusnya menyenangkan, tetapi isinya menyakitkan, seperti racun yang dibungkus dengan madu. Istilahnya, nikmat membawa sengsara. Pemberian yang seperti itu disebut dengan istidraj. Jadi ada orang merasakan di dalam perjalanan hidupnya itu lemah terus.
lemak nian. Ya. Nikmat yang dirasakannya itu ternyata itu adalah bagian daripada azab untuknya. Na'udzubillah. Pernah tak kita jingo atau kita mungkin tahu, mungkin baik bapak-bapak saudara sudah pernah lihat itu. Tapi mari bersama-sama kita pahami dahulu, siapa tahu itu ada sama kita. Tidak, sekarang itu lagi lemak, tak tahunya itu adalah ujian azab buat kita. Na'udzubillah. Kita teruskan dulu. Istidraj adalah kita meminta sesuatu yang menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberi olehnya untuk kemudian kita diazab. Pemberian berupa istidraj ini biasanya diperoleh tidak dengan jalan yang halal, namun tetap diberi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang ingin kaya dengan segala cara, baik dengan memeras, mencuri, merampok, bahkan ngingon. Bahasa kita nih, memelihara tuyul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya orang kaya, akan tetapi hanya untuk menjerumuskannya ke dalam azab yang lebih berat, dan azab tersebut akan ditimpakan sebelum dia meninggal dunia. Kalau cerita-cerita dulu zaman kita kecil banyak ini. Sekarang masih ada. Di Jawa sana kalau kami kemarin tuh wisata religi untuk mengasah hati supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makmano para waliullah. Waliullah ini kan di bawah kerasulan dan kenabian. Kalau rasul, nabi itu kelebihannya Allah turunkan mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari, dia hanya diberikan kepada Rasul untuk meyakinkan umatnya bahwa dia adalah orang terpilih utusan Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya adalah para waliullah, dia juga tertunjuk. Nah, para aulia Allah ini, kemarin kami di kapal ketemu dengan orang yang dia ziarahnya ke Aceh. Tapi dia juga singgah di Palembang. Antum dari mana? Saya dari Palembang. Kok di Palembang saya nggak dapatkan katanya. Mungkin salah tempat bertanya. Di per daerah itu banyak para wali Allah. Bukan hanya wali songo yang kita kenal. Di dalam perjuangannya ya ada wali songo. Tapi di Palembang ini insya Allah nanti tanggal 9 Maret kita akan ada ziarah wali songo, ziarah aulia Palembang. Itu sudah ada 4 bis, ya. Sudah ada 4 bis. Nanti sebelum puasa, insya Allah pondok pesantren memfasilitasi ini. Sudah ada 4 bis, kita akan ziarah aulia Palembang. Jadi penziarah tadi bertanya, ada tak di Palembang nih? Ada lah. Di antaranya yang masyhur di kita adalah Kiai Murogan. Nah, setiap wali ini dibekali dengan namanya karomah. Jadi ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kita tidak mencari karomah. Orang belajar tauhid bukan untuk mendapatkan karomah, bukan untuk menjadikan wali. Karena wali itu tertunjuk. Tapi bisa kita fahami ketika kami ziarah waliullah yang wali songo di Jawa ini, itu terlihat jelas bahwa yang kita fahami bahwa manusia-manusia itu, kalau dalam pelajaran tauhidnya kullu nafsin za'iqatul maut,
pasti kita kaget bakal nyusul. Cuma sudah kita mati kaget, masih ada manfaat dah. Masih bermanfaat dah. Masih pacak ngenjukkan manfaat dah untuk di sekitar kita. Maka ketika kita ziarah wali, wali itu sudah tiada jasadnya. Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tak katik lagi jasadnya. Maka basyariah, ada istilah basyariah itu dikuburkan. Tapi sampai sekarang siapa yang bisa melebihi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap penjuru dunia menziarahinya? Subhanallah. Oh, itu kan Rasul. Ya. Turun lagi kepada waliullah. Kalau pada waliullah sudah sekian ratus tahun juga mereka sudah tiada di atas bumi secara basyariah, secara jasad, tapi begitu banyak bermanfaat pada sekitarnya. Luar biasa. Pertanyaannya, kita mak mano? Maka salah satu yang kami berikan kepada anak-anak, berbuat baiklah sekarang. Bukan nanti, sekarang. Mereka-mereka itu orang-orang yang setiap langkahnya itu adalah kebaikan. Maka terlihatlah walaupun sudah tiada, kebaikan itu tetap ada. Nah, itu. Jadi dia manfaat. Ya Allah. Contoh lain adalah seorang ingin mendapatkan pangkat yang setinggi-tingginya dengan cara memfitnah dan merusak kiri kanan. Akhirnya dia diberi pangkat yang tinggi oleh Allah supaya lebih sakit jatuhnya. Sekitar kita banyak, kalau tadi contoh orang yang bermanfaat, ya. Sekarang orang-orang yang menginginkan dirinya, yang kita ini termasuk di dalamnya atau tidak, yang tadi dinamakan istidraj, jadi dia dilemak terus. Oh, kayo, bahkan mencari sampai bahasa Palembangnya 7 turunan. Hebat. Tapi mak mano dia mencarinya? Di Jawa masih banyak. Kalau tadi kami wisata religi, di sana wisata duniawi, wisata mak mano dia pacak kayu. Ada satu tempat itu. Nah, ini kan bahaya. Tapi ada. Di sanalah bisa kita lihat. Jadi jangan lihat orang yang berharta itu kemudian menyenangkan dan seterusnya. Bisa jadi itu bagian daripada istidraj. Bisa jadi itu adalah ujian. Bisa jadi itu adalah azab. Kok sudah diazab? Ya, karena kenyamanan dia itu jadi semu. Kenyamanan dia itu jadi semu. Sepertinya dia hebat, sepertinya dia kaya, tapi kayaan tidak manfaat. Nah, itu jadi dipanjang dirasa ke dia dengan kenyamanan menurut dia, tetapi itu adalah bagian daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya luar biasa. Makanya banyak yang stres. Nah, ini anak pemilu ini. Metu kulit banyak, tahu-tahu tak jadi. Apa itu istidraj? Misalnya kan, mungkin tidak, tapi dia jadi stres. Itu juga susah dengan banyaknya macam itu. Na'udzubillah. Ada orang yang memanjakan anaknya dengan harta yang halal maupun haram. Yang terpenting baginya adalah kekayaannya bisa menghidupi keluarganya selama 7 turunan. Wow. Akhirnya belum sampai 7 generasi, anak-anaknya sudah masuk penjara. Sehingga dia menghabiskan masa tuanya dengan menyaksikan anak-anaknya yang tidak karuan, carut marut kondisinya. Demikianlah sedikit contoh pemberian yang bersifat istidraj. Kalau yang ini banyak Banyak kalau yang ini. Nak mencari sebanyak-banyaknya, tapi dia di sekolah ke. Bahasa kesenangannya itu sekolah. Nah, banyak itu.
Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Istidraj kelihatannya memang seperti rahmat. Rahmat ini kan enak-enak tuh. Tetapi sesungguhnya azab. Untuk membedakan keduanya kita harus menggunakan basyirah, mata batin, tidak dengan mata kepala. Karena mata kepala kita silau dengan keglamoran. Ulama sufi menyatakan, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan ilallah. Hendaknya engkau merasa takut, khauf, jika engkau selalu mendapat karunia Allah. Sebaliknya engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj, jurungan bahasa kitanya, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa ini yang diingatkan oleh Abah kita ini, hati dengan apa yang kita nikmati sekarang. Hati-hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku jurungkan ya mereka itu dengan jalan yang mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Di sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia tidak tahu tapi Allah terus jurung. Na'udzubillah. Dipikir itu kebaikan, ternyata itu adalah keburukan. Adapun istidraj itu yaitu jurungan atau jurungan, memberi terus-menerus supaya bertambah lupa kemudian dibinasakan. Juga berarti memperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka segala jalan sehingga apabila mereka telah tangkap dengan tiba-tiba sehingga mereka mengalami dan merasa gagal total dan putus harapan sama sekali. Na'udzubillah. Waspada akan istidraj adalah sifat orang mukmin dan termasuk nikmat Allah yang besar. Orang yang tidak takut istidraj serta selalu berbuat kejahatan termasuk orang yang munafik. Demikian contoh istidraj, yaitu setiap berbuat dosa selalu ditambah dengan nikmat dan dilupakan dalam hal memohon ampun atau istighfar. Jadi tenggelam dalam kegelapan. Pecahnya hebat, pecahnya lemak, tahu-tahu itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak saudara, Abah menulis ini karena yang terjingok banyak. Jadi kita bacakan ini supaya kita hati-hati. Kan kita tidak membaca oh kawan istidraj tidak. Tapi dengan adanya kita dengar ini, balik ini kita koreksi. Ya Allah, oh alhamdulillah keluar dari yang ini. Artinya kita kadang-kadang nyari duit susah, tahu-tahu dapat rezeki. Ini bukan. Kita pacak koreksi di diri. Sementara ada wong dijurungnya terus. Jadi kalau dijurung ke itu terus, tetapi menurutnya kenikmatan atau itu rahmat, tahu-tahu dia bakal dicampak ke. Jadi kalau dia tahu mesti dia tak galak. Nah ini biasanya wong lupa diri. Lupa diri. Nah mudah-mudahan kita tidak lupa diri, bahkan kita tahu diri. Tauhid ini mengajarkan orang supaya tahu diri. Tahu dirinya tu siapa. Kalau dia dikayo, kalau dia tu kayo, dia ngerti dia tu dikayokan. Sesungguhnya dia adalah fakir. Jadi siapa yang kayo? Yang kayo tu bernama Al-Ghani. Al-Ghani itu dia kayo tak pernah miskin. Itu Ghani namanya. Siapa dia?
ialah Allah Subhanahu wa taala. Ngapo dia pacak kayo itu, kemudian dia bersedekah, kemudian dia lakukan suatu karena dia dikayo ke. Nah, orang yang mengerti ini artinya dia tahu diri. Jadi belajar tauhid ini hendaklah orang itu mengerti dirinya, tahu dengan dirinya. Ada bahasa yang pendek. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu akan dirinya, mesti dia tahu akan Allah, Rabbnya. Jadi yang tidak tahu diri ini, yang biasa contoh kecil. Si fulan dari dusun belajar ke kota, masuk ke dokteran. Ini kan lemak nih, dokter nih lemak. Bayangan wong dulu kapan dokter tuh lemak. Waktu di kota melok entah uaknya, melok entah siapanya. Lah jadi dokter. Lah besar, duit lah banyak. Ngari uaknya lagi tak? Uji uaknya. Siapa? Kau kenal tak dengan dokter itu? Kenal. Ngapo? Wong tak tahu diri. Dulu tuh, di sini mana? Di sini lah tempat dia tuh dulu. SMP, SMA, sampailah kedokteran. Ini. Nah, dengan maki alpan, sanjo lagi, mana tahu diri. Nah, itu bahasa kita muamalah ma'an nasnya. Nah, mana kita dengan Tuhan? Coba. Bangun tidur, dibangun kenyo. Suruhnya ngisep oksigen, mayar apa tidak? Ada Tuhan bangkil ke kita. Pernah bapak-bapak ngitung. Berjalan kaki, dikuatkannya. Pacak berdagang, pacak ke kantor. Pernah itu kita rasakan. Apa Tuhan hari itu? Dasar kau. Nah kita ini mesti tahu diri ya Allah. Maka sekali lagi peganglah yang 7 sifat ini. Insya Allah kita tak lupa dengan Allah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakal, iman. Periksolah. Ada tak itu dengan diri Bapak? Ada, itu punya siapa? Itu punya Allah. Hak Allah ada di badan kita. Kalau itulah dimbeknya, tekuntang gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pacak balik lagi tak? Tak pacak. Dikubur jam 4. Digawa jam 10, jam 11, jam 12. Tadi solat, sekarang disolat. Nah, faktor di inilah untuk difahami oleh seorang hamba. Diciptakan, dikuatkan, didengarkan. Bukan sekedar perutnya dewek. Mentang-mentang lah makan telur bebek 3 jadi kuat. Sini kau ngelawan. Ngapo? Nah. 3 telur bebek nih. Nah, inilah kepala. Ada yang kepala 7, ada yang kepala 6. Ajak muter KI ini ya, ngos-ngosan. Ya. Uji Ustadz Azhari, kami naik ke Sunan Giri, Pak. Ziarah waktu ke Sunan Giri naik tangga. Berhenti. Budak-budak lah sampai, kami belum. Tat, ngapa tat? Tak pacak dipungkiri. Ya. Tak pacak dipungkiri. Alamat. Alamat. Tando. Dulu ngerasa kuat. Ini dirasakannya lemah. Dan memang asalnya lemah. Jadi manusia lemah. Cak mak bertakuan. Iya dulu main bola ladas. Mak ini tak usah nak main bola. Ya, ajak naik tangga. Masih nak ngerasa itu. Jiwa muda tetap. Tapi Tuhan kasih tahu. Rambutmu sudah beruban. Putih. Gigimu lah rontok. Habis. Jalanmu lah sudah goyang. Terus kamu nak kemana? Baliklah. Baliklah. Nah, itu yang nasihatnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat istidraj ya.
yang kayo-kayola, tapi kayo berdasarkan ketuhanan. Dia ingat, dia tahu dirinya bahwa dia miskin, dikayokan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sehat. Insyaallah kita jadi hamba-hamba Allah yang tahu diri, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini jadilah sampai di sini, mari kita lakukan terus-menerus, dan ada beberapa di antaranya dulur kita, saudara kita, mungkin guru kita yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu didekatkan. Ala hadinnya syifaan lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz-zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma rzuqhum ya Allah sihatan wa afiatan wa salama fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas isfihim ya rabb anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.